selamat pagi anak-anakku semua dan bagi orang tua anak didik kami. Baik anak-anakku semua, pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tema 6, subtema 1, muatan IPA. Mari persiapkan alat-alat tulismu untuk memulai pembelajaran hari ini. Mengamati siklus hidup makhluk hidup. Di dalam siklus makhluk hidup terjadi pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah perubahan bentuk tubuh karena adanya pertambahan tinggi dan bobot tubuh. Perkembangan adalah proses pematangan fungsi alat tubuh seperti alat perkembangbiakan, kemampuan gerak, kemampuan bicara, dan kemampuan berpikir. Ayo perhatikan siklus hidup kucing dan ayam berikut. Siklus hidup atau daur hidup kucing dimulai dari kucing beranak, kemudian anak kucing, kucing muda, dan kucing dewasa. Siklus hidup atau daur hidup ayam dimulai dari ayam bertelur, kemudian telur, anak ayam, ayam muda, dan ayam dewasa. Ayam dan kucing tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahap siklus hidup. Hewan tersebut hanya mengalami perubahan ukuran tubuh menjadi tambah besar. Jadi, ayam dan kucing tidak mengalami metamorfosis dalam hidupnya. Mencirikan siklus hidup daur hidup serangga. Siklus hidup setiap hewan bisa berbeda-beda. Ada hewan yang mengalami metamorfosis dan ada yang tidak mengalami metamorfosis. Metamorfosis hewan ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Satu, metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi apabila hewan mengalami perubahan bentuk pada setiap pertumbuhan dan perkembangannya. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna salah satunya yaitu kupu-kupu. Metamorfosis kupu-kupu dimulai dari kupu-kupu bertelur. Setelah itu telur menetas menjadi ulat atau larva. Kemudian ulat menyelimuti tubuhnya dengan benang-benang dari air liurnya untuk menjadi kepompong atau pupa. Di dalam kepompong, tubuh ulat berangsur-angsur berubah lalu menetas menjadi kupu-kupu. Selain kupu-kupu, kita dapat mempelajari daur hidup hewan lainnya yang bermetamorfosis sempurna. Misalnya, hewan-hewan di sekitar kita yaitu nyamuk dan lalat. Metamorfosis nyamuk. Nyamuk dewasa bertelur di permukaan air yang menggenang. Telur nyamuk akan menetas menjadi jentik-jentik nyamuk atau tempayak. Tempayak hidup dengan cara berenang di air. Lalu tempayak akan tumbuh menjadi pupa. Setelah beberapa lama, pupa akan pecah dan nyamuk keluar dari dalam pupa tersebut. Metamorfosis lalat. Lalat dewasa bertelur dan biasanya meletakkan telurnya di tempat yang kotor seperti di timbunan sampah. Telur lalat menetas menjadi larva atau belatung. Larva bergerak dan merayap mencari makanan. Belatung akan tumbuh dan berubah menjadi pupa. Metamorfosis lalat, pupa biasanya berada di tempat gelap yang terhindar dari sinar matahari
langsung. Setelah beberapa hari, pupa berubah menjadi lalat. Lalat terbang dan mencari makanan di tempat yang mengeluarkan bau tidak sedap. 2. Metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna terjadi apabila hewan mengalami perubahan bentuk hanya pada tahap pertumbuhan dan perkembangannya. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna contohnya belalang. Metamorfosis belalang dimulai ketika belalang bertelur. Telur belalang biasanya diletakkan di dalam tanah. Setelah itu, telur belalang akan menetas menjadi belalang muda atau nimfa, tidak bersayap. Nimfa akan mengalami penggantian kulit dan sayapnya berangsur-angsur tumbuh. Selanjutnya, nimfa tersebut menjadi belalang dewasa dan memiliki sayap. Metamorfosis kecoak. Kecoak dewasa bertelur lalu meletakkan telurnya secara berkelompok di dalam kapsul. Setelah beberapa lama, telur menetas dan berubah menjadi kecoak muda atau nimfa. Nimfa belum memiliki sayap dan warna kulit nimfa berbeda dengan kecoak dewasa. Nimfa akan beberapa kali mengalami penggantian kulit sampai menjadi kecoak dewasa. Saat dewasa, kecoak dapat memiliki sayap sehingga bisa terbang. Kecoak dewasa akan bertelur dan metamorfosis berulang kembali. Metamorfosis capung. Capung dewasa bertelur dan menyimpan telurnya di dalam air. Telur capung akan menetas menjadi nimfa. Nimfa hidup di air dan bernapas menggunakan insang. Nimfa tersebut belum memiliki sayap. Nimfa mengalami kurang lebih 10 kali penggantian kulit. Seiring dengan pertumbuhannya, nimfa akan tumbuh menjadi capung dewasa. Metamorfosis jangkrik. Jangkrik dewasa bertelur dan meletakkan telurnya di atas tanah. Setelah telur menetas, nimfa keluar dari cangkang telurnya. Nimfa mengalami kurang lebih 5 kali penggantian kulit. Setelah nimfa mengalami penggantian kulit yang terakhir, nimfa akan tumbuh menjadi jangkrik dewasa. Jangkrik dewasa sudah memiliki bulu yang lengkap. Membandingkan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna pada kupu-kupu. Telur kupu-kupu menetas menjadi larva. Bentuk ulat yang baru menetas berbeda dengan induk kupu-kupu. Kupu-kupu mengalami perubahan dalam setiap tahapannya. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna pada belalang. Telur belalang menetas berubah menjadi nimfa. Bentuk nimfa yang baru menetas menyerupai induk belalang. Belalang hanya mengalami perubahan pada beberapa tahapan saja. Demikian membandingkan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Maka kita dapat membedakannya. Apa perbedaan daripada metamorfosis sempurna atau metamorfosis tidak sempurna?